Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam jumpa kembali menyaksikan Zona Tani. Kali ini bersama saya Nur Harisya Pratiwi. Kalau berbicara mengenai sayur mayur, ini saya paling suka ya pemirsa ya kalau dibuat jus nih. Apalagi juga ada banyak sekali varian-varian sayur-sayuran. Nah, tapi di sini yang khususnya yang paling menarik adalah sayur sekarang sudah lebih ngetren lagi, yang lebih sehat, yang lebih bersih, yaitu sayuran hidroponik. Nah, kira-kira seperti apa ya pengembangannya sayuran hidroponik di Sumatera Selatan? Kita langsung saja berbincang dengan narasumber saya hari ini. Sudah hadir di studio seorang penggiat tanaman hidroponik, Ibu Lesti Febriani. Assalamualaikum Ibu Lesti. Apa kabar Bu? Baik. Baik, sehat ya Bu ya. Sehat. Wah, kalau ngeliat Ibu Lesti ini pasti setiap harinya ngeliat yang hijau-hijau juga jadi segar terus ya Bu ya. Karena setiap harinya juga di sini Ibu mengelola tanaman hidroponik ini sendiri. Nah, kita mau tanya-tanya juga nanti ke Bu Lesti sebenarnya seperti apa sih gitu perjalanannya Ibu dalam hal merawat hingga nanti juga ini mendistribusikan Ibu ya, sudah luas juga pasarnya nih. Tapi sebelumnya mungkin kita mau tahu dulu awal mula Ibu Lesti bisa menjadi seorang penggiat tanaman hidroponik ini seperti apa? Awal mulanya karena kita hobi berkebun, bercocok tanam. Jadi kita ingin memanfaatkan lahan pekarangan. Awal mula mungkin waktu itu kita mulai dari tanam polybag, kayak pakai media tanah. Tapi ada teman ngajak pelatihan untuk bisa berkebun secara hidroponik, sepertinya menarik gitu kan. Saya ikut pelatihan, terus mulailah setelah kita coba, mulai dari kecil-kecilan dulu, mulai dari pakai buat bak kecil, pakai media-media misalnya bekas barang-barang cat bekas kayak ember, baskom kayak seperti itu. Terus lama-lama asik ini kayaknya kita bisa dimanfaatkan untuk dijual. Terus kita ikut diundang ke pasar tani. Di pasar tani itu binaan dari Dinas Pertanian dalam bidang pemasaran. Terus kita diajak untuk mengisi setiap gelar mereka. Nah, terus bertambah terus sayur itu akhirnya kita buat secara profesional lah ya, pakai pipa gitu. Terus belajar meracik nutrisi juga. Nah, akhirnya lumayan banyak sayurnya bisa continue kita pasarkan, memenuhi permintaan konsumen. Oh, gitu. Jadi awal mulai dari tahun 2017 sebenarnya nggak langsung hidroponik ya Bu ya? Enggak. Jadi pakai media tanam dulu. Iya. Jadi berangsur-angsur lah Bu ya. Kenapa akhirnya sekarang lebih memilih untuk tanaman hidroponik? Iya, karena hidroponik ini karena kita di kota dan lahan pekarangan yang nggak terlalu besar, bisa menghasilkan sayur yang segar dan lumayan bagus dan pemeliharaannya nggak terlalu merepotkan, nggak kotor gitu. Iya betul Bu. Jadi relatif lebih mudah, terus juga lebih bersih juga ya lebih Bu ya. Lebih bersih, terus dia juga kita ngerjainnya nggak terpaku waktu. Misalnya malam kita bisa benih, mindahkan tanaman, packing sayur, panen gitu, malam bisa dilakukan. Oke. Nah, itu biasanya sebenarnya sayur dari pertama kali pembenihan sampai akhirnya dipanen itu waktunya memakan waktu berapa lama sih Bu? Iya, kalau rata sayur itu sekitar 30 hari. Oh, 30 hari. 30 hari. Apapun jenisnya sama? Apapun jenisnya ya? sama. Oke. Biasanya sebenarnya kalau di tempatnya Ibu Lesti sendiri ada berapa jenis sayuran Bu? Kalau jenisnya 12 jenis lah, banyak 12 ya. Jenis ya Bu. Banyak sekali. Dan itu dari jenis tanaman sayuran hijau biasa atau ada tanaman lain juga? Sayuran hijau sawi-sawian, saladas, ada juga. Saya pernah coba tanam tomat cherry, bagus juga. Tomat cherry juga bisa ya Bu bagus ya? Dia. Wah, luar biasa nih artinya opsinya semua sayur tuh bisa ya Bu ya? Bisa, cabai bisa juga, cuman kalau untuk cabai paling untuk konsumsi sendiri aja. Karena mungkin butuh lebih banyak ininya Ibu. Banyak lahan kali. Iya, lahannya ya. Iya. Oke, nah kalau di awal tadi kan Ibu sampaikan bahwa tadi ada
racikan nutrisi dan lain sebagainya gitu. Iya. Karena kalau dari Bu Lesti sendiri itu gimana sih Bu racikan nutrisinya, emang seperti apa ini Bu? Iya, kalau meracik nutrisi itu kan kita pernah belajar ya, latihan. Terus nutrisi itu ada nutrisi A, B. Dia ada 2 macam warna. Oh, namanya memang nutrisi A dan A juga sama B. B. Ada yang A itu warna putih, yang B itu warna merah. Dan di situ dikomposisikan bermacam-macam banyak pupuknya ya, dan dihitung pakai timbangan benar-benar akurat dia tuh. Iya, iya, iya. Per berapa liter air gitu ya Bu ya? Kita racik dulu pupuk padatnya. Setelah itu baru kalau kita mau pakai baru kita larutkan di air gitu. Oh, jadi memang ada racikannya tersendiri ya Bu ya? Ada dampaknya nggak Bu kalau kita nggak pakai si racikan nutrisi ini? Misalnya kayak cuman ya pasti sayurnya nggak maksimal tumbuhnya, nggak bagus. Ya nggak sesuai, nggak jelek lah. Nggak maksimal lah gitu ya Bu ya ya. hasilnya gitu. Nah, kalau sebenarnya perlengkapannya Ibu, perlengkapannya kan pasti karena tadi ya lahannya sedikit gitu kan, otomatis kan perlengkapannya ini juga pasti disesuaikan. Kalau perlengkapannya untuk hidroponik ini apa saja Bu Lesti? Perlengkapannya itu kalau untuk kita pakai sekarang pakai pipa. Pipa ukuran 2,5 in, terus dibor di lubang 4 meter kan panjang, terus ada lubangnya tuh 25 lubang. Terus dirangkai seperti meja, atau sebenarnya banyak bentuknya, mau bentuk apa saja yang bertingkat pun boleh. Kalau kami karena untuk sarana produksi biar sayurnya maksimal tumbuhnya bagus, dia harus pakai sistem meja. Terhampar dia, nggak bertingkat. Oh, jadi sama semua gitu ya Bu ya. Kalau bertingkat mungkin ada dampaknya gitu. Dampaknya kadang ada yang kena matahari, ada yang enggak. Oh, iya. Jadi yang paling bawah nanti nggak maksimal ya Bu ya, karena jadi jelek pencahayaannya tumbuhnya kurang. gitu. Ini kalau dari sistem pencahayaan juga gitu Bu. Ini kan kalau sekarang kan lagi panas-panasnya banget nih, apalagi musim kemarau. Kalau triknya dari Ibu gimana nih? Apakah harus ada covernya atau penutupnya sedikit atau seperti apa? Enggak, kalau untuk tanaman hidroponik itu cuaca sekarang sangat bagus. Oh, malah jadi bagus dia banget ya Bu? Pertumbuhannya lebih cepat karena kena sinar matahari full dia. Itu matahari ya. Jadi ternyata karena ada matahari yang maksimal itu malah jadi lebih bagus. Apakah hasil panennya itu jadi lebih cepat Bu pertumbuhannya? Atau? Bisa lebih cepat sampai seminggu. Kadang dia pertumbuhannya cepat dia. Kadang belum sudah bisa dipanen dia. Cepat dia. Biasanya mungkin 30 hari dia bisa jadi 25 hari. 25 hari. Iya, gitu. Luar biasa. Ini kalau misalnya tadi kan Ibu sampaikan juga bahwa sekarang sudah banyak gitu ya, apa namanya, pendistribusian atau pengirimannya itu untuk kalangan mana saja sih Bu yang sekarang juga menjadi konsumennya dari Ibu Lesti ini gitu? Untuk kalangannya ya masyarakat biasa, ada juga terus biasanya di perkantoran ibu-ibu tuh ya. Terus ada juga Chinese suka ya, emang ibu-ibu pedesaan apa di tetangga saya juga suka. Ibu-ibu rumah tangga juga suka ya penikmat sayur ini. Banyak. Distribusinya kemana aja Bu Lesti sejauh ini? Pendistribusiannya kalau kita ke beberapa mall ada, terus ke supplier sayur segar, kayak mungkin mereka mau ke kirim sayur ke hotel, ke restoran gitu. Terus ke langsung pedagang yang mau jual lagi. Ada juga, terus ke saya jual sendiri juga ada. Langsung ke konsumen. Di Grab juga jalan gitu. Yang ya gitulah. juga bisa terus mungkin yang punya usaha kebab gitu atau ke apa yang makannya Jepang itu ya? Sushi. Ya kayak itulah. Jadi memang berbagai pasarnya ya Bu ya, mulai dari itu ke supermarket, bahkan sampai ke yang konsumen langsung pun juga bisa ya Bu ya. Layani itu. Boleh tahu nggak sih Bu kalau dari omsetnya seperti itu ya, dari penjualan sayuran hidroponik ini per bulannya segimana? Kalau untuk berdasarkan luas yang saya di rumah, sekitar 300 meter kubik itu sekitar 6.000 titik ya, lubang 6.000 itu. lubang ya Bu ya. Itu kalau di uang itu 10 juta. 10 juta per bulan. 89 gitu. Paling kalau dia sampai ke 6 juta mungkin bersaing dengan mungkin
musim sayur ditanam di kebun lagi Iya, bagus juga kita iya. bersaing, jadi permintaan, jadi otomatis supplier yang pedagang-pedang yang mau jual lagi dia ambil yang murah yang itu dulu kan. Nah, jadi kita stop dulu tuh paksa ini produksi kan Oh, susah karena jualnya. persaingannya tadi ya Iya, Bu ya. persaingan lah. Oke, tapi Gitu. kalau misalnya lagi yang seperti ini, apa namanya, musim kemarau, pencahayaannya bagus, wah itu lagi Itu iya lagi bagus-bagusnya ya, Bu. bagus-bagusnya semua tanaman lah, semua bagus kan dari kebun atau di kebun hidroponik, asalkan dia tercukupnya airnya. Air ya Bu ya, dan pastinya ada. juga harus diperhatikan ya Bu ya, Iya, karena kan apa namanya suplai airnya itu gimana. Iya, ini gitu. pengelolaan manajemen airnya kan benar-benar harus diperiksa setiap hari. Umurnya misalnya 2 minggu, Iya. berapa kadar nutrisinya, umur 10 hari, umur 2 minggu, sampai panen kadar nutrisinya diatur. Jadi nggak boleh berlebih, nggak boleh berkurang. Oke, jadi harus pas ya Bu ya, harus sesuai takaran Ada semua. aturannya. Ada aturannya. Iya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Ibu di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Tani akan kembali usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Zona Tani. Kami masih berbincang bersama Ibu Lesti Febriani dengan tema tanaman hidroponik dan perlakuannya ini seperti apa. Di depan saya ini pemirsa ya sudah ada beberapa jenis sayuran. Ini dari kebunnya Ibu Lesti. Ini ada pakcoy ya Bu ya. Pakcoy, selada ini keriting, selada keriting dan selada ini pandan. selada pandan. Tuh, saya juga baru tahu nih kalau ada jenis varian selada pandan ini sebenarnya ini selada pandan apa yang berbeda ya Bu ya? Dari Dia itu hampir lebih- sama dengan selada keriting, cuman bentuknya aja beda, dia lebih lembut. Oh, teksturnya Iya. lebih lembut juga seperti itu. Ini kalau dari banyaknya varian tadi kan Ibu ada 12 jenis sayuran Iya, ya Bu ya. Yang paling favoritnya konsumen tuh apa paling itu Bu? favoritnya itu pakcoy, selada, kangkung, bayam lah gitu. 4 itulah yang paling favorit. Oh, kangkung, selada, Bayam, bayam, pakcoy. pakcoy ya iya. Bu ya. Oke, wah itu memang sayuran-sayuran favorit sih sebenarnya favorit saya juga Iya. sebenarnya. Nah, ini balik lagi nih Bu ya dari perlakuannya, perawatannya. Tadi kan kalau di segmen sebelumnya Ibu Lesti sempat mengatakan bahwa ternyata manajemen airnya ini ternyata perlu diperhatikan gitu. Boleh dijelaskan lebih lagi nggak Bu bahwa sebenarnya memang perlakuannya gimana sih gitu. Mungkin di awal kan banyak yang mikir kayaknya sulit nih hidroponik harus mikirin airnya juga gitu. Iya, kalau untuk air kita kan pakai pump, tapi tetap kita ukur kadar pH-nya. pH-nya itu 6 sampai 7 lah. Karena dia ada alat namanya TDS. Alat itu untuk mengukur pH air dan mengukur kadar nutrisi di dalam air itu. Airnya. Oh. Jadi kalau misalnya kalau sudah terasa pH-nya cukup, nutrisinya cukup, ya disesuaikan dengan umur tanamannya. Oh, Kalau disesuaikan umur sama umur tanamannya tanaman. 10 hari, berapa ppm gitu kan. Ada ppm-nya dia tuh cara ppm ukur. itu apa Bu? ppm itu kayak alat untuk satuan ukur kadar nutrisi di dalam air. Ada alatnya lagi berarti Bu ya? Sama itu. Oh, sama dari situ sama juga, kayak kadar itu juga ppm-nya. namanya TDS kan itu namanya. Jadi gitu aja. Oke, jadi pH-nya paling bagus 6 sampai 7. 6 sampai 7, terus juga kadar nutrisinya Kadar juga nutrisinya diukur berdasarkan umur tanaman. Berapa ppm misalnya, kalau dia ada tabelnya Mbak. Ada tabelnya Susah ya. saya jelasin ya tabelnya, misalnya kalau untuk umur 7 hari sampai 14 hari mungkin cuman sampai 300 ppm nih. Sudah dicelupkan aja di dicelupkan air, sampai dites 300. kayak nanti keluar itu angkanya, Angkanya 500 ppm. Nah, gitu sudah gitu. kalau Udah pas gitu. Oh, jadi benar-benar salah satunya selain tadi perlengkapannya pipa dan lain sebagainya, si alat ini juga Alat itu TDS ini iya, juga penting sama ya Bu? dengan kalau kita berkebun, dia tuh cangkulnya kita Cangkulnya itu harus gitu. mesti ada gitu. Kalau enggak ya enggak maksimal tumbuhnya gitu.
Oke, jadi apa namanya itu yang senjata utama ya Bu ya, Senjata supaya tahu utamanya itu nanti TDS. hasilnya jadi bisa maksimal gitu. Nah kalau tantangannya Bu di sayuran hidroponik ini sebenarnya apakah sama juga dengan cara bertanam konvensional? Kalau yang selama ini Bu Lesti hadapi gitu beda. ya? Kalau tantangannya ya kita kalau hidroponik ini di pekarangan atau itu bisa kita berbudidaya tanaman di situ juga. Apa ya tantangannya tuh paling kalau di sini kita menghadapi cuaca. Cuaca aja ya Bu ya? Menghadapi cuaca tuh yang cuaca yang itu tuh apa jadi masalah itu kan hujan. Pada saat hujan justru Musim penghujan kalau kayak jenis tanaman selada ini banyak hamanya, jamur dia. Jadi ada hama jamur. Terus belum lagi kalau hujannya debitnya deras, Tinggi. dia rusak. Oh Dia rusak. iya. Ya karena kayak mati dia. Oh jadi malah gagal panen ya Bu ya? Gagal, mundur panennya. Sering itu, iya gitu. Untuk menghindari misalnya tadi menghindari hama Menghindari jamur ini itu gimana paling kalau dari Bu Lesti? kita pasang atap dari fiber plastik itu, jadi untuk jangan menghambat, jangan sampai kena langsung Oh. si hujan itu Iya. bisa. Oke, tapi justru kalau misalnya lagi musim kemarau malah lagi Itu bagus-bagusnya tadi kalau ya Bu ya? kemarau, waduh cepet ini segede ini kalau kayak ini 2-3 hari lagi udah besar lagi. Oh, wah luar biasa nih. Jadi penasaran juga sebenarnya Bu ya kalau misalnya mau mengawali untuk bertanam hidroponik ini, sebenarnya sayuran hidroponik ini starter kitnya apa nih Bu? Peralatan yang paling utama di awal, terus juga mungkin bisa dijelasin juga ke pemirsa kira-kira modal awalnya Modal per meternya itu seperti oh, apa? per meter ya. Modal awalnya, tapi kalau saya cerita waktu sekarang apa waktu saya mulai ya? Kalau sekarang mungkin ya Bu ya biar Sekarang lebih ya? relate ya sama pemirsa yang Sekarang mau mulai. itu kalau sekarang ini itu untuk satu meja itu kan 10 pipa. Satu meja 10 pipa. Mejanya tiangnya kan dari baja ringan ya kan. Iya. Itu sekarang itu ditaksir sekitar 8 juta. Oh, 8 juta sekarang. Plus atap lah ya. Iya, Ada sudah atap, termasuk sama itu atap. 8 juta lah. Oke, nah kalau misalnya untuk pengaliran airnya Bu, apakah perlu mesin seperti itu, pompa atau Kalau gimana? untuk ya benar pengaliran air, dia kan sistemnya kan kalau hidroponik kan ada kayak bak kecil di bawah, terus nah itu untuk mengalirkan ke atas sirkulasi bolak-balik, dia pakai mesin celup kayak akuarium, ya bertegangan apa yang kapasitasnya bisa naik untuk 2 meter. Oh, Agak itu kalau akuarium kan kecil, Iya. nggak besar, jadi dia bisa sirkulasi untuk mendistribusikan nutrisinya ke dalam pipa-pipa itu. dan berarti kalau gitu per meja tuh ada mesinnya sendiri-sendiri ya Bu ya, satu-satu ya? Iya bisa mesin sendiri-sendiri, bisa kadangan kita modif 3 meja 1 mesin, macam-macam. Oke, jadi tergantung lahannya seperti apa ya Bu ya. Iya. Tapi kalau mau nyoba dulu bisa dengan satu meja tadi gitu Boleh kan ya? bisa dengan 1 meja atau bisa dengan apa ya bisa Tergantung tergantung lahan ya, Bu, ya? perkarangan kemampuan bisa oke, Mbak. oke, Nggak usah oke. terlalu langsung ke 8 juta kan Iya. terlalu mahal. Pelan-pelan ya Bu ya? Pelan-pelan bisa juga dari beli baskom kecil, styrofoam, macam-macam. Oh, jadi kalau yang styrofoam tuh mungkin ada yang di toko-toko online ya Bu ya Iya, kita nah suka itu lihat. bisa. Nah, itu sebenarnya ada tipsnya nggak sih Bu? Kadang kan kita udah kayak ngerasa kok ini nggak besar-besar gitu ya Bu. Iya. Saya pun sendiri juga pernah Bu nyobain gitu, tapi kok kayaknya nggak Tipsnya gede-gede itu nih sayurnya. namanya tanaman makhluk hidup dia sama aja dia butuh matahari, dia butuh media gitu dan butuh makanan juga, diperhatikan juga kesehatan sama penyakitnya gitu. Betul. Mungkin kalau misalnya tanamannya kurang maksimal mungkin kurang matahari atau juga mungkin juga nutrisinya kurang pas gitu kan. Dan mungkin juga kadangan hama ini kadangan walaupun itu suka sener sama ini gitu kan. Iya. Ya, itu memang harus perhatian lah. Iya, harus perhatian ya Bu ya. Iya. Kalau dari jenis sayurnya kalau untuk yang baru mau coba-coba sayuran Pakcoy apa sih Bu aja. yang pakcoy ya Bu? Pakcoy Karena aja. lebih gampang kah Lebih gampang perawatannya? nanamnya. Oh, Iya, tanamnya lebih iya, gampang. lebih cepat panen, lebih nggak ribet kalau kayak tanaman selada agak ribet. Selada agak ribet ya Bu ya?
Ya itu tadi butuh. Effortnya ekstra, Iya usahanya dia ekstra lebih gitu banyak pemeriksaannya. perhatian dia karena jenis selada ini kalau airnya kepanasan di akarnya akan kayak kepanasan ya jadi dia lambat tumbuh dia tuh. Kalau Oh, pupuknya oke. kebanyakan nutrisinya tadi dia akan kerdil. Benar pas kalau selada kalau pakcoy enggak terlalu. Oh, oke Bisa oke. deh oke lah dia Lebih itu. gampang ya Bu ya, lebih mudah lah kalau untuk yang baru mau coba-coba Iya, gitu. benar. Oke, boleh mungkin ini terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini di Zona Tani dari Ibu Lesti bisa memberikan pesan-pesan nih untuk pemirsa di rumah khususnya masyarakat Iya. juga yang mau berbudidaya atau bercocok tanam dengan media hidroponik. Ya pesannya ya kalau mau bercocok tanam media hidroponik nggak usah harus terlalu pakai biaya yang besar dulu. Bisa memulai dari botol plastik, ember bekas, baskom bekas. Bisa belajar dari YouTube juga mungkin ya. Terus nutrisinya untuk pupuknya juga udah tersedia di Palembang udah banyak di pasar-pasar gitu. Nah, itu aja. Oke, Jadi memulai tidak harus selalu dengan modal yang besaran, mulai dari kecil-kecil dulu. mulai dari yang Untuk kecil-kecil dulu. konsumsi sendiri dulu. Betul Ibu, yang paling minimal adalah untuk konsumsi diri rumah tangga dulu ya Bu Iya. ya, seperti itu dan juga pemanfaatan lahannya supaya nanti juga bisa lebih maksimal Iya. seperti itu. Terima kasih Ibu Sama-sama. Lesti Febriani, sukses selalu Ibu. Iya, Bu, Nanti terima kapan-kapan saya kasih. main ke Boleh. kebunnya juga ya Bu ya. Boleh. Mau lihat sisanya nih jenis-jenis sayur apa saja sih sebenarnya yang ada di tempatnya Ibu Lesti, dan pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan Zona Tani hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tapi seger sih Bu ya, bedanya kalau